Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisa Septiani dari kelas 10H. Di sini saya akan menjelaskan tugas biologi mengenai perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Di sini yang pertama ada keseimbangan dan perubahan. Keseimbangan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam ataupun aktivitas manusia dan menjaga kestabilan hidupnya. Untuk menunjang kehidupan, lingkungan harus dalam kondisi yang seimbang atau equilibrium. Keseimbangan bersifat dinamis yang dapat mengalami perubahan, tetapi sifat ini menjaga komponennya dan tidak menghilangkan suatu komponen tertentu. Dan selanjutnya di sini ada faktor penyebab perubahan. Yang pertama ada faktor alam, yaitu antara lain gempa bumi, gunung meletus, gelombang tsunami, tanah longsor, banjir, angin topan, dan kemarau panjang. Dan yang kedua ada faktor manusia. Faktor manusia antara lain pembakaran, penebangan hutan, pembangunan industri dan pemukiman, penebangan secara liar, dan pencemaran lingkungan. Yang kedua ada pencemaran. Pencemaran adalah dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan. Dapat disebabkan oleh aktivitas manusia seperti aktivitas industri, pertanian, peternakan rumah tangga, kendaraan bermotor. Pencemaran dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada udara, yang kedua ada air, yang ketiga ada tanah, dan keempat ada cahaya. Yang ketiga ada akumulasi bahan pencemaran dalam rantai makanan. Biomagnifikasi adalah proses peningkatan akumulasi bahan pencemar pada tingkatan trofik melalui rantai makanan. Bahan pencemar yang sulit atau tidak dapat diterurai di lingkungan dapat masuk ke dalam tubuh organisme dan berpindah dari suatu organisme ke organisme lain melalui rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Yang keempat ada penanganan limbah. Berdasarkan wujudnya, limbah dibedakan menjadi 3, yaitu limbah cair, limbah gas, dan limbah padat. Limbah adalah sisa kegiatan manusia yang tidak selalu berupa bahan yang mengganggu lingkungan, melainkan ada pula bahan yang masih bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi. Salah satu cara paling efektif dalam pengolahan limbah adalah yaitu 3B, yakni reduce, reuse, dan recycle. Di sini aku mau jelasin dulu yang pertama, yaitu limbah padat. Limbah padat adalah blubber seni padat yang dapat dihasilkan dari berbagai proses industri, mulai dari pengolahan air limbah, atau sistem sanitasi tempat. Cara pengolahan limbah industri yang bisa Anda lakukan dengan penimbunan terbuka, sanitary landfill atau lubang yang sudah dilapisi tanah liat, dan juga plastik. Ini membuat kompos padat, daur ulang, dan menjadi bahan kerajinan. Yang kedua, aku mau jelasin tentang limbah gas. Wujud limbah gas adalah limbah yang berwujud gas. Limbah gas bisa dilihat dalam bentuk asap yang selalu bergerak sehingga penyebarannya luas. Untuk menangani limbah gas, caranya adalah dengan mengurangi emisi gas beracunnya terlebih dahulu melalui proses desulfurisasi dengan memakai filter basah. Yang ketiga, di sini aku mau jelasin juga tentang limbah cair. Limbah cair adalah limbah yang telah mengalami penurunan kualitas karena pengaruh manusia. Limbah air perkotaan biasanya dialirkan di saluran air kombinasi atau saluran sanitasi dan diolah di fasilitas pengolah air limbah atau septic tank. Untuk pemisahannya ada 3 cara, yaitu secara kimia, biologis, dan cara fisika. Dan yang keempat, aku mau jelasin juga tentang limbah B3. Limbah yang sifat konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Upaya penanganan limbah B3 dapat dilakukan melalui yang pertama, substitusi bahan, yang kedua, modifikasi proses, dan yang ketiga, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.
Yang kelima, ada dinamika komunitas. Komunitas merupakan suatu dari berbagai populasi yang saling berinteraksi di dalam suatu ekosistem. Komunitas peserta lingkungannya bersifat dinamis. Artinya saling berinteraksi sehingga menghasilkan perubahan-perubahan. Terus di sini aku mau jelasin juga tentang siklis. Perubahan komunitas siklis terjadi pada periode tertentu, tetapi mudah kembali ke keadaan yang hampir sama dengan perubahan sebelumnya. Contohnya, perubahan komunitas selama musim kemarau dan musim penghijau. Aku mau jelasin juga tentang non-siklis. Perubahan komunitas non-siklis adalah perubahan komunitas yang terjadi secara drastis, dengan kondisi komunitas cenderung berubah secara permanen. Dan yang keenam, aku mau jelasin tentang adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan lingkungan. Adaptasi terhadap perubahan lingkungan merupakan penyesuaian diri terhadap kondisi perubahan lingkungan yang terjadi. Sedangkan mitigasi adalah serangkaian upaya untuk menanggulangi, mengurangi, memperkecil resiko atau dampak perubahan lingkungan, serta memulihkan kondisi lingkungan yang telah berubah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.